Halo Sobat Bocor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang Timnas Indonesia yang akan menjamu Timnas Australia pada hari Selasa nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno, teman-teman. Jadi gimana menurut teman-teman semua? Apakah Timnas Indonesia bisa kembali mendapatkan poin ketika menghadapi Timnas Australia di pertandingan kedua kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga ini, teman-teman? Karena ketika Timnas Indonesia terbang ke kandang Timnas Arab Saudi, ya Timnas Indonesia kita tahu berhasil membawa pulang 1 poin dari kandang Timnas Arab Saudi. Ya, memang kalau kita melihat pertandingan Timnas Indonesia versus Timnas Arab Saudi di pertandingan pertama, ini membuat para pencinta sepak bola tanah air, khususnya pendukung Timnas Indonesia, tentunya punya ekspektasi tinggi nih setelah menghadapi Timnas Arab Saudi, ya. Karena di babak pertama memang anak-anak asuh dari Coach Sinteyong mampu merepotkan Timnas Arab Saudi, bahkan tidak ada peluang sama sekali yang bisa dihasilkan oleh Timnas Arab Saudi di babak pertama. Justru Timnas Indonesia mampu mencetakkan gol lebih dulu ke gawang Timnas Arab Saudi pada menit 19 melalui gol dari Ragnar Oratmangun. Meskipun gol ini sebenarnya sempat membingungkan siapa yang mencetak, apakah Sandy Walsh atau Ragnar Oratmangun, karena ini gol tercipta melalui sepakan dari Ragnar Oratmangun tapi sempat mengenai Sandy Walsh sehingga awal-awalnya membingungkan karena gol ini diberikan kepada Sandy Walsh, dan pada akhirnya FIFA kembali merilis bahwa gol tersebut milik dari Wahaji atau Ragnar Oratmangun. Ya, jelasnya siapapun yang menggolin itu tidak penting, dan ini adalah gol yang membuat Timnas Indonesia mampu membawa pulang 1 poin dari kandang Timnas Arab Saudi. Sementara Timnas Arab Saudi di babak pertama ya baru mendapatkan peluang pada menit ke 45 plus 3, dan itu adalah satu-satunya peluang Timnas Arab Saudi berhasil menjadi gol. Itu pun golnya melalui deflection, ya, karena tendangan dari pemain Arab Saudi sempat mengenai dari Calvin Verdon dulu, dan gol itu berbelok arah sehingga penjaga gawang Timnas Indonesia itu Martin Paes tidak bisa menahan tendangan itu dan berbuah menjadi gol. Akhirnya 1-1 di babak pertama, dan di babak kedua ya disinilah Arab Saudi kembali menemukan bentuk permainannya dan menyerang Timnas Indonesia dari berbagai arah, tapi lagi-lagi pertahanan yang diperagakan oleh Timnas Indonesia membuat Timnas Arab Saudi tidak segampang itu bisa masuk ke dalam pertahanan Timnas Indonesia. Ya, kondisi fisik dan cuaca tentunya yang sangat panas di kandang Arab Saudi ini membuat para pemain-pemain timnas ya sedikit menurun, dan Coach Sinteyong juga melakukan beberapa pergantian, tapi tetap aja Timnas Arab Saudi banyak mendapatkan peluang, bahkan sempat diberikan penalti oleh wasit, tapi lagi-lagi Martin Paes membuktikan kualitasnya di laga debutnya, mampu menahan penalti dari Timnas Arab Saudi, dan ya Timnas Indonesia berhasil membawa pulang 1 poin dari kandang Timnas Arab Saudi. Dan tentunya kita juga berharap di pertandingan kedua nanti melawan Timnas Australia, Timnas Indonesia bisa kembali menampilkan permainan yang bagus, pertahanan yang bagus, dan tentunya lini depan yang bisa lebih klinis lagi. Karena andaikan pemain-pemain depan Timnas Indonesia mampu mengkreasikan peluang yang ia dapatkan di menit-menit akhir itu, ya mungkin hasil akan berbeda, teman-teman. Kemungkinan besar Timnas Indonesia akan membawa 3 poin dari kandang Timnas Arab Saudi, dan tentunya akan mengulang memori Coach Sinteyong ketika mampu mengalahkan Timnas Jerman di Piala Dunia juga, teman-teman. Tapi ya inilah hasil sepak bola, dan tentunya kita berharap Timnas Indonesia bisa kembali mengulang kesuksesannya di pertandingan kedua di kualifikasi Piala Dunia ini, putaran kedua ini yang akan berlangsung di Stadion Gelora Utama Bung Karno, teman-teman. Karena Australia tentunya juga datang ke Indonesia mengusung misi untuk 3 poin, karena di pertandingan pertama Timnas Australia secara mengejutkan dikalahkan oleh Bahrain, dan itu tentunya tidak mengenakan, dan Timnas Australia tentunya menatap pertandingan kedua melawan Timnas Indonesia dengan sangat serius, karena ketika berlatih Timnas Australia melakukan latihan tertutup, tidak ingin memperlihatkan
apa yang diperagakan, apa yang dilatih, latihan tertutup teman-teman. Sementara timnas Indonesia, kalau kita melihat video-video atau postingan-postingan dari timnas Indonesia, ya cukup rileks, cukup santai. Ada satu momen di mana Martin Paes bernyanyi dan semua pemain berteriak menikmati Martin Paes yang lagi bernyanyi. Saya nggak tahu apakah ini sebagai anak baru yang lagi di ospek atau bagaimana. Yang jelasnya saya melihat kekompakan dari anak-anak timnas Indonesia ya sangat bagus jelang menghadapi timnas Australia, dan tentunya saya berharap kekompakan ini terus dibawa sampai ke atas lapangan dan bisa mendapatkan hasil yang bagus nanti ketika menjamu timnas Australia di hadapan supporter timnas Indonesia sendiri. Karena saya yakin supporter akan berbondong-bondong datang memenuhi Stadion GBK untuk mendukung timnas Indonesia, dan ini tentunya akan membuat pasukan dari timnas Australia tidak akan nyaman selama 90 menit ketika menghadapi timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, karena gemuruh teriakan dari supporter timnas Indonesia tentunya akan terus bergema sepanjang 90 menit di dalam Stadion Gelora Bung Karno. Dan saya yakin para pemain-pemain timnas Indonesia bisa menikmati bermain di hadapan supporter sendiri, bukan malah terbebani, bukan karena takut salah atau bagaimana sehingga seakan-akan terbebani ketika bermain di hadapan supporter timnas Indonesia sendiri. Kita tidak menginginkan itu, dan tentunya saya berharap siapapun pemain nanti yang diturunkan, ya timnas Indonesia bisa memberikan segalanya di pertandingan kedua ini. Karena kalau kita bisa mendapatkan poin maksimal di pertandingan kedua ini, ya tentunya kita akan mendapatkan 4 poin di pertandingan kedua, dan Australia yang dijagokan juga di grup C ini, ya udah 2 pertandingan tidak mendapatkan poin. Dan ya bisa saja timnas Australia kalau bertemu dengan timnas Jepang atau timnas Arab Saudi, ya mungkin bisa kehilangan poin juga, dan Indonesia bisa mendapatkan keuntungan dari hasil-hasil minor yang didapatkan oleh timnas Australia, teman-teman. Itu yang kita harapkan, karena peluang lolos ke Piala Dunia tentunya masih terbuka untuk timnas Indonesia, karena kita udah berhasil mendapatkan 1 poin, masih bermain di kualifikasi putaran ketiga, dan ini masih pertandingan kedua, masih ada pertandingan-pertandingan yang lain yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia, termasuk melawan timnas Jepang, melawan kembali timnas Arab Saudi, melawan timnas Cina, melawan timnas Bahrain. Jadi tentunya kita berharap di pertandingan-pertandingan ini timnas Indonesia mampu mendapatkan hasil maksimal, dan fokus utama timnas Indonesia saat ini yaitu menghadapi timnas Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan saya berharap timnas Indonesia mampu mendapatkan poin maksimal di sini, meskipun timnas Australia tentunya akan berusaha untuk mendapatkan poin maksimal juga. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang menarik, ini akan menjadi tontonan yang menarik. Jadi hasil akhirnya tentunya kita akan melihat pada hari Selasa nanti, teman-teman. Jadi sekedar informasi, di grup C ini setelah pertandingan pertama di grup C, ya papan klasemen di grup C ini dipuncaki oleh timnas Jepang yang berhasil melibas timnas Cina dengan skor 7-0. Di bawahnya ada Bahrain yang berhasil mengalahkan timnas Australia. Di tempat ketiga ada timnas Arab Saudi yang kemarin berhasil imbang dengan timnas Indonesia. Di urutan keempat ada timnas Indonesia tentunya, dan di urutan kelima ada Australia, dan di urutan keenam ada China. Jadi mudah-mudahan timnas Indonesia terus mendapatkan hasil-hasil positif di pertandingan-pertandingan berikutnya, terkhusus di pertandingan kedua di hadapan supporter kita di Stadion Utama Gelora Bung Karno menghadapi timnas Australia. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.